Action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Waalaikumsalam. 13 akan mempretasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah pemrograman web. Kami kelompok 13 terdiri dari Muhammad Rizal, Salahuddin Alayaubi, dan saya sendiri Pandu Arinata. Di kesempatan kali ini saya akan mempretasikan untuk kelompok ini, yaitu materinya adalah buatlah sistem informasi berbasis web tentang inventory barang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL. Sistem informasi yang dibuat memiliki template bebas dengan database, bootstrap, atau kostum CSS sendiri dan memiliki elemen JavaScript. Yang berikutnya, nomor 2, yaitu detail fitur dan menu dalam sistem informasi adalah sebagai berikut. A. Dapat menambahkan barang dengan spesifikasi file tabel. File tabelnya terdiri dari ID barang dengan tipe integer, kode barang atau barcode barang, varchar, nama barang, varchar, jumlah barang integer, satuan barang dengan tipe combo. Lalu selanjutnya yaitu harga beli dengan tipe double, status barang dengan tipe available not available. Untuk fitur pemakaian barang, apabila barang dipakai atau digunakan maka akan mengurangi jumlah barang. Fitur penambahan jumlah barang dapat menambah jumlah pada field jumlah barang untuk barang yang sama persis. Yang selanjutnya, hapus barang, fitur menghapus barang dari tabel master barang. Lalu update barang, fitur untuk mengupdate data barang. Oke, untuk nomor 3 yaitu kita mengunggah website dengan domain gratis ya. Lalu kita pastiin semua fungsi website aktif dan berjalan dengan normal. Oke, untuk soal berikutnya bisa dipresentasikan oleh teman kita yaitu Mas Muhammad Rizal. Mas Muhammad Rizal, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Ya, Mas Pandu, terima kasih banyak kesempatannya. Saya izin share screen ya. Silakan Muhammad Rizal. Share screen saya apakah sudah terlihat Mas Pandu, Mas Yuli? Sudah terlihat Mas Rizal. Boleh dilanjut. Ya, sesuai soal nomor 2 tadi ya. Di sini kita sudah membuat database menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Di mana tabel pertama adalah ID barang, yang dimana tabel ini juga sebagai primary key-nya ya. Tabel kedua adalah kode barang, tipe varchar 20. Tabel ketiga nama barang, tipe varchar 50, jumlah barang share 10, satuan barangnya varchar 20, kemudian harga beli adalah double, status barang adalah varchar 20 sesuai soal. Saya coba buka dashboard. Beberapa fitur yang ada di web ini adalah yang pertama tambah barang, home, juga ada logout kita sediakan ketika user ingin keluar dari website ya. Yang pertama adalah fitur tambah barang, di mana fitur ini adalah fitur untuk menambahkan barang. Ketika ada barang baru yang datang ke misal ke toko kita, kita bisa menambahkan barang ini ataupun yang sudah ada, di mana di daftar barang ini sudah ada beberapa kode barangnya ya. Jadi misal ada air mineral, kode barangnya ada 2, ikan kode barangnya ada 3, kain batik kode barangnya adalah 4, odol kode barangnya ada 6, tomat kode barangnya ada 8. Contoh saja kita coba menggunakan fitur tambah barang.
ketika kita ingin menambahkan barang, misal kita kedatangan suplai barang air mineral lagi ya, kita bisa tambah barang saja air mineral, dimana kode barangnya adalah 2. Kita coba tambah barang, kode barangnya 2, nama barangnya air mineral, jumlah barang yang datang adalah anggap saja 10, dimana satuan barangnya adalah pieces. Harga beli kalau misalkan satu piecesnya adalah 10.000, jadi 100.000. Total harga belinya adalah 100.000. 100 barang available, kita tambah barang. Kita bisa lihat jumlah barangnya sudah bertambah dari sebelumnya 260 menjadi 270 ya. Jadi fitur tambah barang ini bisa kita katakan berhasil. Yang mana ini adalah fiturnya. Kemudian juga ada fitur edit, dimana ketika mungkin ada kesalahan penginputan ataupun ada selisih antara jumlah barang aktual yang ada di toko kita mau dengan barang aktual yang ada di sistem ya, kita bisa merevisi itu. Misal jumlah barang, misalkan kita ada selisih, ketika ada audit ternyata barang kita ada selisih beberapa piece, kita bisa edit. Misalkan dari 270 ternyata di sistem kita 270, ternyata di toko kita barang aktualnya hanya ada dua, berapa itu tadi, 270, ternyata di barang kita, data kita ternyata cuma ada 200. Kita bisa merevisi di sini, sekaligus kita bisa merevisi harga jualnya. Berarti di sini adalah 200.000. Kita simpan perubahan. Seperti ini. Sorry, saya lupa menambahkan satuannya. Simpannya seperti itu. Jadi harga satuannya bisa kita ubah sekaligus. Nah, seperti ini. Jadi fitur editnya berhasil ya. Kemudian yang terakhir adalah fitur pemakaian barang, di mana fitur ini adalah untuk sebagai output, di mana ketika barang kita aktualnya adalah ada yang terjual atau ada yang tergunakan, aktual di sistem juga akan berkurang. Jadi harusnya tidak ada selisih antara barang yang ada di sistem dengan barang yang ada di toko kita atau di gudang kita. Contoh, kita mau menggunakan barang air mineral lagi aja. Contoh jumlah di existing barang kita adalah 200. Kita mau coba gunakan fitur ini. Kita pilih itemnya apa, air mineral. Jumlah pemakaian kita misalkan terjual 10 ataupun kita gunakan 10. Contoh saja 100 lah. Kita klik gunakan barang. Akan muncul notifikasi pemakaian barang berhasil dilakukan. Coba kita kembali ke dashboard. Seperti ini, air mineralnya sudah berhasil dilakukan ya. Maksudnya sudah berhasil terkurangi secara sistem maupun secara aktual. Seperti itu saja mungkin fitur yang ada di website ini. Mungkin tentu saja masih banyak kekurangan, tapi harapannya berangkat dari project ini nantinya bisa mendapatkan kesempatan untuk project-project yang lebih besar lagi. Selanjutnya source code-nya akan dipresentasikan dan dibantu oleh Mas Salahuddin Alayubi. Mas Yubi, silakan Mas Yubi. Terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Baik, saya akan mempresentasikan source code dari website ini. Izin saya share screen, Mas Rizal dan Mas Pandu. Silakan. Sudah ya, terlihat. Sini jelas sekali. Ya, ini adalah source code-nya. Source code sebelum website ini di hosting. Sini saya buat beberapa file. Di sini ada config PHP, di mana config PHP ini adalah connection ke database. Lalu ada create process. Lalu ada index. Ini adalah halaman login. Saya beri nama index. Selanjutnya ada dashboard. Ini adalah source code untuk halaman dashboard.
Dan ini adalah database-nya. Dari dashboard ini ada tambah barang, daftar barang dan pemakaian barang, tambah barang, itu ke create PHP. Nah, setelah kita create, maka akan pindah ke create proses yang menandakan proses create berhasil atau tidak. Begitu juga dengan fitur pemakaian barang. Setelah kita melakukan proses untuk mengeluarkan barang, maka akan berpindah ke pemakaian proses yang menandakan bahwa proses berhasil telah dilakukan. Lalu di sini ada logout dan juga di sini ada JavaScript. Untuk tadi ada yang kurang, mohon maaf Mas Rizal, saya akan melanjutkan untuk fitur-fiturnya. Di sini ada kolom hapus, kita bisa lakukan hapus barang. Contoh, saya akan menghapus tomat. Nah, maka proses dari hapus telah berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika jumlah barang sudah melebihi batas yang dikeluarkan? Contoh susu sapi tadi jumlah barangnya 0. Saya ingin coba mengeluarkan jumlah barang lagi. Nah, maka di sini akan ada notif jumlah pemakaian barang melebihi batas. Jadi kita nggak bisa ngeluarin barang karena jumlah barangnya sudah 0. Nah, di sini untuk kolom box satuan barang saya menggunakannya di source code di PHP. Saya tambahkan kg, pieces, liter, dan meter. Lalu untuk yang tipe data satuan barang itu ada available, not available. Nah, di sini ketika jumlah barang sudah habis, kita bisa mengeditnya menjadi not available. Oke, demikian dari saya untuk presentasinya. Saya serahkan kembali ke Mas Pandu. Demikian, silakan Mas Pandu. Baik, terima kasih Mas Ubi atas presentasinya dan Mas Rizal juga. Berikut tadi adalah presentasi dari kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, kita salah lagi anjir. Bila baik, terima kasih Mas Ubi dan Mas Rizal atas presentasinya. Untuk kelompok ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pandu, Mas Yubi. wabarakatuh.